Nadiem Makarim tiba di gedung Jampitsus Kejagung pukul 9 pagi tadi. Nadiem tiba ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem juga membawa sejumlah berkas dalam pemeriksaan. Hari ini adalah kali kedua Nadiem diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Pada pemeriksaan sebelumnya 23 Juni lalu, Nadiem diperiksa selama 12 jam. Ya, barangkali itu juga bagian dari materi yang akan dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan. Ya. Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu penyidik juga sudah melakukan penggeledahan ya, dan penyitaan di tempat itu dan berbagai barang bukti baik berupa dokumen maupun barang bukti elektronik sudah disita dan barangkali amat sangat wajar jika penyidik melakukan beberapa konfirmasi ya. Secara pasti kita belum terinformasi, tetapi dari sisi waktu pemeriksaan yang cukup lama ya, tentu itu yang kami sampaikan bahwa sebelumnya penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nah, tentu penyidik melihat ada urgensi ya keterkaitan yang bersangkutan, maka penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi terkait dengan informasi dan tentu fungsinya kan mengumpulkan bukti-bukti. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis iNews Jessica Winoto langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya Jessica, apakah siang hari ini pemeriksaan masih berlangsung dan ada info terkini apa yang Anda dapatkan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Informasi untuk proses pemeriksaan yang kedua dari Nadiem Makarim selaku ex-menteri Dikbudristek pada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 hingga saat ini masih berlangsung. Yang mana tadi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim bersama tim kuasa hukumnya yang salah satunya Hotman Paris hadir di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan senyuman dan sambil menyapa teman-teman media yang ada di sini. Tetapi saat kami meminta statement lebih lanjut apakah ada persiapan lebih khusus untuk pemeriksaan kedua pada hari ini, namun ia tidak memberikan statement apapun. Tetapi ia memberikan gestur tangan yang mengisyaratkan bahwa ia akan mengikuti atau menjalani proses pemeriksaan kedua pada hari ini. Yang mana sebelumnya Pram dan juga pemirsa bahwa informasinya Nadiem dijadwalkan untuk pemeriksaan kedua pada hari Selasa yang lalu 8 Juli 2025. Tetapi ia tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan kedua tersebut sehingga ia meminta dijadwalkan ulang pada hari ini. Dan juga informasinya tepat di hari Selasa 8 Juli 2025 yang lalu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Gotoh dan penggeledahan ini pun dilakukan karena adanya dugaan dari Jampitsus adanya kaitan investasi Google dengan Gotoh yang berkaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Dan atas penggeledahan ini pun pihak penyidik pun sudah berhasil mengamankan beberapa barang bukti yaitu berupa fisik dan juga digital. Untuk digital berupa flash disk dan juga untuk bentuk fisik itu merupakan dokumen. Dan juga atas penggeledahan ini pun tim penyidik melakukan pemeriksaan juga ke dua orang dari pihak Gotoh, yaitu yang pertama mantan CEO Gotoh yaitu bernama Andre Sulistyo, sedangkan yang satunya lagi ialah pemilik Gotoh yang bernama Melisa Siska Juminto. Dan informasinya atas hasil pemeriksaan ini pun ini berguna keterangannya untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan Nadiem Makarim pada hari ini. Dan untuk kita kilas balik Pram dan juga pemirsa bahwa Nadiem Makarim pertama kali menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik di kasus ini pun adalah di tanggal 23 Juni 2025 yang lalu dan berlangsung selama 12 jam. Dan tentu kehadiran Nadiem Makarim di 23 Juni yang lalu sebagai saksi dan memberikan keterangan terkait fungsi dirinya sebagai menteri dalam pengawasan saat terjadinya pengadaan laptop berbasis Chromebook di periode 2019 hingga 2022. Dan juga informasinya bahwa untuk
latar belakang dari kasus ini pun informasinya penggunaan Chromebook bukan suatu kebutuhan yang prioritas, tetapi tetap dilakukan uji coba sebanyak 1.000 unit oleh Pustekom. Dan sehingga atas kejadian ini pun tim penyidik telah mendalami bahwa adanya dugaan pemufakatan yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2019 yang lalu. Dan selama proses pengungkapan kasus ini, Pram dan juga pemirsa, bahwa masih belum ada penetapan tersangka, tetapi informasinya sudah ada 8 saksi, yang mana antaranya 2 mantan staf khusus dan juga 1 konsultan kementerian. Sehingga Pram dan juga pemirsa, kami akan terus melihat perkembangan situasi yang ada di sini, dan bila mana nantinya ada perkembangan yang terbaru, kami akan segera kabarkan ke Anda. Pram. Baik Jessica Witoto, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Gotoh. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah menggeledah kantor Gotoh di Jakarta Selatan pada Selasa pekan lalu. Gotoh adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi gabungan antara Gojek milik Nadiem Makarim dan Tokopedia. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita, ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik, ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Pemeriksaan Nadiem pertama kali dilakukan pada Senin 23 Juni 2025. Nadiem diperiksa selama 12 jam sebagai saksi. Nadiem mengaku akan kooperatif memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem juga dicegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari Senin menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Dalam sidang yang digelar hari Senin, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu.
Kita ke kasus lainnya pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasih Lembong alias Tom Lembong hari Senin membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Silakan duduk. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula, Tom Lembong, hari Senin kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 34. Dalam sidang, penasihat hukum Tom Lembong meminta majelis hakim menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ngada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi dua unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya, sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Saya masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi atas tanggapan dari jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini.